Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Masya Allah kan wa ma lam yasha' lam yakun. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para ikhwatul iman, khususnya peserta pengajian hari Senin di Sunda Kelapa, yang insya Allah kajian kalau tidak salah sudah sampai surat An-Nahl, surat yang ke-16. Sekarang hari ini ayat yang ke-79. Sebelum dilanjutkan kajian kita surat An-Nahl ayat 79, mari kita awali dengan doa menuntut ilmu, doa thalabul ilm. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum dikaji, kita baca dulu ayat 79. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam yarau ila at-tayri musakhkharatin fi jawis samai ma yumsikuhunna illa Allah. Inna fi dzalika la ayatin liqaumin yu'minun. Shadaqallahul azim. Alam yarau, apakah mereka tidak memperhatikan? Kalau di dalam ilmu balaghah, di saat ada ayat yang diawali dengan kata alam, ini disebut dengan istifham ingkariyah, sebuah pertanyaan tetapi tidak membutuhkan jawaban. Alam yarau, dari kata ro'a, artinya melihat. Dan biasanya dengan menggunakan kata ro'a, yarau, itu lebih menggunakan akal, pikiran. Karena sinonim dari kata ro'a itu bisa basoro, bisa nazoro. Kalau ro'a melihat dengan akal, kalau basoro melihat dengan mata hati, tapi kalau nazoro melihat dengan mata physically. Allah nak bertanya, alam yarau, apakah mereka tidak memperhatikan, tidak melihat, apakah mereka tidak menyaksikan ila tair, kepada burung, musakhkharatin fi jawis sama, mereka begitu dimudahkan, digerakkan, bergerak, terbang fi jawis sama, di angkasa bebas. Inna fi dzalika, ma yumsikuhunna, tidak ada yang menahan itu burung ketika terbang bebas di angkasa, illallah, kecuali yang menahannya Allah. Inna fi dzalika, sesungguhnya di dalam peristiwa demikian itu, la ayatin, sungguh
terdapat berbagai macam tanda-tanda. Liqaumi yu'minun, bagi kaum yang beriman. Saudara-saudara, para ikhwatul iman yang dirahmati Allah, dengan pertanyaan Allah menggunakan kata alam yarau, yang maksudnya agar kita nih mentafakuri, berpikir, melihat, menyaksikan satu makhluk Allah yang disebut dengan burung, yang begitu bebas mereka terbang. Kadang-kadang bangunnya subuh, kemudian berangkat di pagi hari. Saya sering menyaksikan di pagi hari itu burung-burung. Di saat mereka terbang, kemudian mereka melakukan sebuah atraksi dirgantara. Mereka berbaris. Subhanallah. Padahal kalau kita tahu, itu burung-burung saat berangkat untuk terbang entah kemana, sebelumnya mereka tidak sarapan. Otomatis kalau tidak sarapan, lapar. Kemudian di angkasa itu udaranya begitu kencang, tidak masuk angin, bahkan tidak ada yang jatuh. Ketika melakukan sebuah atraksi yang begitu indah, tidak ada satu burung dengan burung yang lainnya beradu. Terbang entah kemana, ada yang antar pulau, ada yang antar kota, bahkan ada burung yang terbang antar benua. Subhanallah. Ketika mereka walaupun sedang lapar, belum makan, lalu mereka terbang entah kemana untuk mencari nafkah, tidak ada yang menahannya kecuali Allah. Kemudian setelah mereka mendapatkan makanan, kemudian kenyang, pulang. Saat pulang pun tidak nyasar. Kenapa? Yang membimbing juga Allah. Yang menahannya tidak jatuh juga Allah. Masya Allah. Ini untuk menjadi bahan renungan buat kita semua. Dan hebatnya, coba perhatikan, burung ketika pulang ingin masuk kandangnya, tidak pernah bawa bekal buat esok hari. Cukup yang ada di perutnya. Kenyang, sudah. Tidak ada yang bawa gendol supaya besok bisa santai, tidak. Mengapa? Karena burung yakin, kalaupun esok masih hidup, Allah tetap selalu ada. Allah tetap akan mempersiapkan untuk makhluknya. Ataupun mungkin ada keyakinan esok hari saya belum tentu hidup. Mungkin ada yang nembak, ada yang membunuh dan sebagainya. Tapi yakin kepada Allah. Kalaupun esok masih hidup, dia yakin kepada Allah akan memberikan supply. Oleh karena itu, ayat ini diawali dengan alam yarau. Apakah mereka tidak memperhatikan? Dalam Al-Quran cukup banyak. Ada yang menggunakan dengan kata alam tara, atau menggunakan alam yarau, alam tarau. Semua adalah untuk bahan renungan buat kita semua sebagai manusia. Sebagai makhluk yang diberikan kelebihan oleh Allah, ternyata bisa untuk bahan pelajaran buat kita semua. Burung saja yang tidak diberikan kelebihan sebagaimana Allah memberikan kelebihan manusia, begitu yakin kepada Allah. Nah, buat kita yang diberikan akal, diberikan kelebihan, mengapa mesti pesimis dalam menghadapi situasi ini? Burung terus bergerak, berarti kita pun sebagai manusia
terus bekerja, usaha, ikhtiar, hukumnya wajib. Hasil bukan urusan kita. Tapi yang diperintahkan adalah bekerja. Bekerja, berbuat, ikhtiar, upaya, usaha inilah yang nilai untuk manusia adalah sebagai ibadah kepada Allah. Nah, para ikhwatul iman yang dirahmati Allah, diakhiri ayat ini dengan inna fi dzalika laayatin. Sesungguhnya di dalam yang demikian itu tadi, kejadian burung yang terbang, melayang, cukup bebas di udara kemana mereka mau, adalah laayatin, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Liqaumi yu'minun, bagi kaum yang beriman. Nah, kita sebagai orang yang beriman harus berupaya lebih daripada burung. Yakinnya harus lebih daripada burung. Kenapa? Karena kita menjadi makhluk yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwatul iman yang dirahmati Allah, saya kira kajian cukup satu ayat dulu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan menjadi renungan buat kita semua dalam menghadapi kehidupan kita ini. Yakin esok sampai kapanpun, yakin Allah telah menyiapkan jatahnya. Allah sebutkan wallazi qaddara fahada, Allah yang telah memberikan takaran. Fahada, lalu Allah pula yang memberikan petunjuk. Petunjuk dari Allah inilah yang kita kaji Al-Quran. Jangan luput, jangan lepas dari Al-Quran, karena ini adalah kitab Allah sebagai hudan lil muttaqin, hudan lin nasi, petunjuk bagi setiap manusia. Siapa yang ingin selamat, ikuti petunjuk ini. Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Barang siapa yang mengikuti petunjuk aku nih, kata Allah, dijamin dalam hidup ini tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Kalau ingin selamat, ikuti dia. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka. Namun barang siapa yang coba-coba berpaling dari peringatan Allah, dari petunjuk Allah, berpaling menjauh dari Al-Quran, fa inna lahu ma'isyatan danka, maka bagi dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit, kehidupan yang sumpek. Yang keduanya, wa nahsyurhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan mengumpulkan manusia yang menjauh berpaling dari Al-Quran ini, akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat dalam keadaan buta. Demikian para hamba Allah, hadanallah wa iyyakum ajma'in. Dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.